Dengan komitmen pemerintah untuk beralih ke sumber energi terbarukan seperti biodiesel, serta ditopang oleh hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia diproyeksikan dapat bertahan sebagai pemimpin pasar ekspor CPO global. Kami, Shopee Thinkers, dengan bangga mewakili Universitas Pelita Harapan di bawah bimbingan Dr. Kim Sung Suk, BAMSI, merekomendasikan beli terhadap saham PT Tunas Bro Lampung Tbk atau TBLA dengan potensial upside 18,6% dari harga penutupan Rp805. Rekomendasi kami didasarkan oleh 3 tesis utama, yaitu yang pertama, prospek cerah dari bisnis biodiesel dan gula. Kedua, keberlanjutan ekspansi perkebunan. Dan ketiga, profitabilitas sehat dan likuiditas yang kokoh. Salah satu keunggulan kompetitif TBLA berada di dalam zero waste policy dan letak diversifikasi produknya, di mana segmen gula yang stabil diharapkan dapat merompang kinerja perusahaan di tengah-tengah volatilitas segmen sawit. TBLA memasarkan produknya secara retail dengan nama Rose Brand dengan 23 kantor pemasaran dan 48.000 outlet yang tersebar di seluruh cabang Indonesia. Berkat manajemen yang berpengalaman dan kuat, pada Q1 2025, TBLA berhasil memperoleh kerjasama dengan Pertamina dan PT AKR Corporindo yang mendorong penjualan biodiesel secara drastis sebesar 113%. Dari sisi global, kondisi ekonomi masih dipenuhi ketidakpastian. The Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25 sampai 4,5%. Namun beberapa indikator seperti ISM Manufacturing dan Services PMI mulai bergerak ke zona ekspansi, menandakan potensi pemulihan permintaan global. Di Indonesia, iklim investasi menunjukkan perbaikan. Meskipun FDI menurun minus 6,95 tahun per tahun, sektor pengolahan seperti agribisnis tetap menjadi perhatian strategis terutama di tengah penurunan tarif. Kondisi ini menjadi penopang penting bagi ekspansi jangka panjang perusahaan. Yield SBN 10 tahun saat ini juga berada di kisaran 6,52 sampai 6,54%. Bank Indonesia juga telah memangkas suku bunga menjadi 5,25% setelah inflasi domestik yang berada pada 1,87 tahun per tahun per Juni 2025. Penurunan suku bunga ini meringankan beban bunga perusahaan dan memberikan ruang bagi TBLA untuk melakukan refinancing. Kombinasi suku bunga yang rendah dan inflasi terkendali menciptakan momentum positif untuk meningkatkan likuiditas dan daya beli domestik. Industri kelapa sawit Indonesia menunjukkan daya saing tertinggi dengan ekspor yang stabil sejak 2015 dan pangsa pasar global mencapai 55,4%. Produk domestik mendominasi, menjadikan impor sangat kecil. Perusahaan besar swasta seperti TBLA konsisten menyumbang lebih dari 55% produksi nasional sejak tahun 2020. Meskipun kontribusi ekspor terhadap penjualan TBLA baru 6,6%, peluang peningkatan terbuka seiring kenaikan permintaan. Pada tahun 2024, La Niña memulihkan curah hujan setelah El Nino Super tahun sebelumnya yang menurunkan produksi. Ini berdampak positif pada perkebunan sawit dan tebu TBLA. Dengan 85% lahannya yang sudah menghasilkan, TBLA berada di jalur ekspansi meskipun masih di bawah rata-rata pesaing. TBLA berhasil mengungguli rata-rata pertumbuhan penjualan pesaing secara konsisten dari tahun 2019 sampai 2024 dan kenaikan harga saham TBLA menunjukkan peningkatan kapitalisasi pasar. Segmen gula juga mendiversifikasikan pendapatan, menyumbang sekitar 40,7% dari total penjualan dan memberikan margin kotor sebesar 14,94%. Ditambah program biodiesel dan kontrak yang diperbarui, TBLA berada dalam posisi kuat untuk meningkatkan penjualan di tengah tren naik harga minyak sawit global. TBLA memiliki profil ekspansi perkebunan yang berkelanjutan dan efisien, yang menjadi fondasi pertumbuhan volume jangka panjang perusahaan. Saat ini, 85% dari total lahan sawit telah memasuki fase matang, yaitu sekitar 55.000 hektar. TBLA menargetkan ekspansi sebesar 2.500 hektar per tahun dengan tingkat replanting 10%, sehingga total area tanaman diproyeksikan mencapai 60.227 hektar pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan komitmen TBLA terhadap keberlanjutan suplai bahan baku internal. TBLA juga mempertahankan kestabilan lahan tebu sebagai pilar utama bisnis gula. Dengan umur tanaman yang relatif singkat, yaitu 5 tahun, perusahaan menjaga rotasi lahan secara keberlanjutan. Perubahan area tanam berbanding lurus dengan peningkatan volume penjualan. Volume biodiesel diproyeksikan tumbuh sebesar CAGR 13,1% dalam 5 tahun ke depan. Seiring dengan peningkatan kapasitas dan permintaan domestik dari kebijakan mandatori B50, selain itu, efisiensi agrikultur tercermin dari peningkatan penjualan per hektar secara konsisten.
TBLA memiliki fundamental keuangan yang sehat dan dapat diandalkan meskipun ditopang oleh struktur modal yang cukup agresif. EBITDA margin TBLA secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor seperti Smart dan Ali, mencerminkan efisiensi operasional yang unggul. Selain itu, BNHM score sebesar minus 2,69 mencerminkan rendahnya kemungkinan manipulasi laba. Struktur utang TBLA memang menunjukkan pertumbuhan yang moderat dengan CAGR 6,7%, seiring dengan peningkatan capex untuk ekspansi. Proporsi utang jangka pendek mencapai 46% dari total utang pada 2024. Namun kondisi likuiditas TBLA tetap terjaga dengan baik. Current ratio historis dan proyeksi berada di atas angka 1,3 kali yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek termasuk short term debt. Likuiditas ini menjadi faktor pendukung utama untuk menjaga kelangsungan ekspansi di tengah tingginya porsi utang. Manajemen modal kerja TBLA menunjukkan tren pemulihan. CCC sempat melonjak hingga 142 hari pada 2023 akibat dampak El Nino Super. Namun proyeksi menunjukkan pemulihan di tahun 2024 dan ini menjadi momentum untuk seterusnya didorong oleh normalisasi inventory dan kenaikan penjualan di segmen biodiesel. Dalam menjalankan bisnisnya, TBLA memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dari sisi environmental, pendapat TBLA naik meskipun intensitas pengurangan energi menurun, serta dikontribusikan besar oleh penggunaan energi terbarukan, yaitu fiber dan cangkang sawit dari hasil usahanya. Dari sisi sosial, TBLA menaikkan dana CSR-nya sebesar 20%. Tetapi sayangnya total kecelakaannya meningkat dari 22 menjadi 35 yang masih di bawah kompetitornya yaitu Smart. Dari sisi governance, TBLA meresiko 119 dari 150 berdasarkan ASEAN CG Scorecard yang mencerminkan tata kelola yang baik. Kami menggunakan pendekatan DCF FCFF untuk menilai performa TBLA dalam menghasilkan free cash flow tanpa bias dari struktur modal. Kami menghitung cost of equity berdasarkan CAPM dengan asumsi risk-free rate dari yield 10-year government bond yang menghasilkan cost of equity 11,28%. Dengan after tax cost of debt sebesar 6,64% serta bobot utang 63% dan ekuitas 37%, kami mendapatkan WACC sebesar 8,34%. Sementara itu terminal growth rate kami tetapkan 1,94% dengan proyeksi target pertumbuhan PDB, rata-rata historis pertumbuhan populasi, serta proyeksi inflasi. DCF menghasilkan equity value per share sebesar Rp957. Berdasarkan pendekatan CCA, valuasi TBLA menunjukkan indikasi undervalued khususnya dari sisi PE ratio. PE ratio TBLA pada tahun 2024 adalah 6,9 kali, berada di bawah rata-rata industri di angka 7,7 kali. Berdasarkan ini, estimasi harga wajar dari pendekatan PE ratio adalah Rp1.102 per lembar saham. Namun demikian, pada EV/EBITDA, posisi TBLA justru lebih tinggi dibanding beberapa peers, yaitu di angka 6,6 kali. Sehingga pendekatan EV/EBITDA menghasilkan valuasi lebih konservatif di angka Rp948 per lembar saham. Kami juga menggunakan blended valuation dengan bobot 60% terhadap DCF dan 40% terhadap CCA dan menghasilkan harga Rp976. Target harga dikalkulasi menggunakan 5 range harga utama dengan perpaduan antara pergerakan harga historis dan proyeksi ke depan dengan 4 metode valuasi kami. Berdasarkan analisis Football Field, kami mendapatkan harga wajar TBLA Rp955 per lembar dengan potensi upside 18,6%, maka kami yakin untuk beli saham TBLA. Kami juga melakukan analisis skenario dengan 4 variabel utama, kebijakan biodiesel, kondisi ekonomi, harga komoditas, dan kondisi iklim. Untuk memperkuat rekomendasi, kami juga menggunakan simulasi geometric Brownian motion selama 252 hari ke depan dengan 1000 simulasi, 43,5% diantaranya berada di atas 10% upside. Simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi juga menghasilkan 44,7% di atas 10% upside yang memperkuat rekomendasi kami untuk beli saham TBLA. Tesis kami memiliki 4 risiko utama dengan risiko harga komoditas, iklim, dan beban bunga sebagai risiko yang paling fatal. Pertama, risiko harga komoditas berdampak pada penurunan ASP dan profitabilitas TBLA yang menekan net profit margin menjadi 4,04% hingga mengubah target rekomendasi menjadi hold. Yang kedua, risiko iklim atau ENSO dapat menurunkan volume penjualan minyak olin, biodiesel, dan gula diiringi dengan peningkatan CCC sebesar 6 hari hingga mengubah target rekomendasi kami menjadi hold juga. Dan yang ketiga, risiko beban bunga. Mengingatkan bahwa TBLA memiliki porsi hutang sebesar 15 triliun rupiah sehingga kenaikan bunga pinjaman sekitar 2% dapat menaikkan cost of debt dan WACC masing-masing sebesar 1,16% dan 0,72%. Hal tersebut dapat mengubah target rekomendasi kami menjadi hold. Oleh karena itu, TBLA dapat memantau harga komoditas, manajemen inventories di titik equilibrium, dan menggunakan derivatif interest rate swaps dengan memitigasi risiko tersebut. Kami, Sharper Thinkers, merekomendasikan beli terhadap saham TBLA dengan katalitis prospek cerah
dari bisnis biodiesel dan gula, keberlanjutan ekspansi perkebunan, dan profitabilitas yang cerah.